Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Rian Official. Di video ini, aku akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan remaja. Aku dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Pendidikan Akuntansi 2020. Mata kuliah yang akan saya bahas ini yaitu perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Adiatmah. Ujian tengah semester perkembangan peserta didik. 1. Perubahan progresif dan contohnya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, emosi, dan bahasa pada remaja. 3. Identifikasi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri kalian dan deskripsikan perubahan apa saja yang terjadi pada diri kalian. 1. Perubahan progresif. Perubahan progresif adalah sebuah bentuk dari perubahan yang dapat mengaruh kepada sebuah keadaan yang akan menjadi lebih baik dan juga menuju kepada sebuah kemajuan. Contohnya adalah sebuah perbaikan terhadap tingkat kesehatan, keberhasilan daripada pembangunan, dan juga sebuah kemajuan teknologi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, emosi, bahasa, dan remaja. A. Faktor perkembangan fisik. 1. Faktor internal. A. Gen. Gen merupakan substansi pembawaan sifat yang diturunkan dari induk ke generasi. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. B. Hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam pembentukan akar dan cabang tanaman. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam mengatur berbagai proses dalam tubuh. Hormon dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Yang pertama, auksin. Berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Yang kedua, giberlin, berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Yang ketiga, etilen, berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Yang keempat, sitokinin, berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang tubuh. Yang kelima, asam abisat, berperan untuk proses penuaan dan pengguguran daun. Yang keenam, kaolin, berperan untuk proses pengorganisasian tanaman. Yang ketujuh, asam traumalin, berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. 2. Faktor eksternal. A. Nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi yang baik dalam proses metabolisme tubuh. Baik kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut di dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. B. Cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis, namun keberadaan cahaya ternyata dapat terhambat pertumbuhan. C. Suhu. Suhu memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-ratanya tinggi, akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-ratanya lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. D. Air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi peradaban air dan dapat diserap oleh tanaman. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan sel juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. E. Tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah
tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. B. Faktor perkembangan emosi. 1. Usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. 2. Perubahan fisik dan kelenjar. Perubahan fisik dan kelenjar pada diri individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi, sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode, badai dan tekanan. Emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan remaja. 3. Pola asuh orang tua. Pengalaman berinteraksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola perilaku anak terhadap orang dalam lingkungannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keluarga adalah pola asuh orang tua. Cara orang tua memperlakukan anak-anaknya yang memberikan. 4. Lingkungan. Kebebasan dan kontrol yang mutlak atau ketat dapat menjadikan penghalang dalam mencapai kematangan emosi seseorang. Lingkungan di sekitar kehidupan seseorang yang mendukung perkembangan fisik dan mental memungkinkan kematangan emosi dapat tercapai. 5. Jenis kelamin. Laki-laki dikenal lebih berkuasa jika dibandingkan dengan perempuan. Mereka memiliki pendapat tentang kemaskulinan terhadap dirinya, sehingga cenderung kurang mampu mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan laki-laki cenderung memiliki ketidakmatangan emosi jika dibandingkan dengan perempuan. C. Faktor perkembangan bahasa. 1. Faktor kesehatan. Apabila pada usia 2 tahun pertama, anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelembatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasa. Orang tua di sini harus berperan aktif dalam memantau kesehatan anak. Jangan malah menyepelekannya. Biasanya orang tua sering menyepelekan anak yang mengalami kelambatan, malah biasanya dikira mungkin belum umur. 2. Intelijensi. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai intelijensi normal, dan ini sudah terbiasa terjadi dengan anak pada umumnya. Contoh, anak bisa mengucapkan mama, ayah, maem, dan sebagainya. 3. Status sosial ekonomi keluarga. Hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya dibanding dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya, atau kebalikannya, karena orang tua lebih mementingkan pekerjaan dan uang daripada. 4. Hubungan keluarga. Proses pengalaman berinteraksi dengan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, yang penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, akan memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Hal ini biasanya kebanyakan terjadi pada orang tua yang keluarganya tidak harmonis, atau orang tua yang berkecukupan tetapi hanya memfasilitasi anak, tidak memberikannya kasih sayang. 5. Jenis kelamin. Pada tahun pertama, usia anak tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dengan wanita. Namun mulai usia kedua tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Karena menurut saya wanita lebih semangat dan pria itu malas. Padahal dalam tingkat pemahaman, pria lebih cepat paham daripada wanita. 6. Umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertumbuh pengalaman, meningkatkan kebutuhannya. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan pengalaman dan kebutuhannya. Jadi, anak akan semakin pintar berbahasa bergantung pada umur. 7. Kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberikan andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. Begitu pula dengan bahasa di daerah pantai, pegunungan, daerah-daerah terpencil, dan di kelompok sosial yang lain. Karena biasanya orang kota jarang memperhatikan anaknya.
padahal anak butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, agar anak dalam perkembangan berbahasa akan lebih pesat perkembangannya. 8. Kondisi fisik. Seseorang yang cacat akan terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna. Akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangannya dalam berbahasa. Sedangkan dalam perkembangan berbahasa, potensi anak untuk berbicara didukung beberapa hal, yaitu 1. Kemantangan alat berbicara, 2. Kesiapan berbicara, 3. Adanya model yang baik untuk dicontoh oleh anak, 4. Kesempatan berlatih, 5. Motivasi untuk belajar dan berlatih, 6. Bimbingan. Tetapi, menurut saya kecenderungan anak normal dengan anak cacat itu lebih cerdas anak yang cacat, karena anak cacat lebih mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar daripada anak yang normal. Perbedaannya dalam mengungkapkan bahasanya saja. 3. Identifikasi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri kalian dan deskripsikan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada diri kalian. A. Identifikasi pertumbuhan. 1. Bertambah tinggi, 2. Tumbuhnya kumis, janggut, dan bulu lainnya, 3. Berubahnya vokal suara, 4. Membidangnya dada, 5. Membesarnya jakun. B. Identifikasi perkembangan. 1. Perubahan sifat, 2. Bertambahnya umur, 3. Mimpi basah, 4. Pubertas, 5. Pandai mengendalikan emosi, 6. Mulai belajar mandiri, 7. Kedekatan emosi dengan orang tua semakin berkurang. C. Deskripsi pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan dan pertumbuhan yang saya alami dari kecil hingga sekarang dimulai dari bertambahnya tinggi, serta suara yang mulai berubah dan awalnya lembut menjadi berat. Seiring bertambahnya umur, saya bisa mengendalikan perasaan emosional saya, seperti menahan amarah terhadap orang-orang di sekitar saya. Di saat saya berusia 16 tahun, saya sudah mengalami pubertas, mulai dari mimpi basah, dada membidang, munculnya jakun, dan berubahnya suara, serta tumbuhnya bulu-bulu di area tertentu. Menginjak umur 18 tahun, saya sudah mulai mencoba untuk menjadi orang yang lebih mandiri. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video aku selanjutnya ya. Dadah!